LP2K, bicara seputar inspirasi dan komunikasi bersama LP2K. Selamat datang di episode perdana dari Bicara Seputar Inspirasi dan Komunikasi atau yang lebih dikenal dengan nama Bisik. Aku Fatin Mufid Akram yang akan menjadi teman dalam beberapa menit ke depan yang akan membahas hal-hal seputar dunia public speaking, khususnya buat teman-teman mahasiswa. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini selalu dalam keadaan baik dan semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Jadi di episode kali ini, kita bakal ngebahas topik yang menarik, yaitu mengapa public speaking penting untuk mahasiswa. Mungkin banyak nih di antara teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus peduli sama yang namanya public speaking? Bukannya itu cuma buat orang-orang yang sering tampil di depan umum atau buat mahasiswa yang berasal dari jurusan ilmu komunikasi dan sejenisnya? Well, tentu jawabannya nggak sesederhana itu ya. Nah, untuk membantu kita menjawab pertanyaan seputar topik ini, aku nggak sendirian nih. Hari ini aku ditemani sama narasumber yang sangat spesial, seseorang yang sudah cukup berpengalaman dalam dunia public speaking dan sering berbicara di depan umum, serta pernah memimpin sebuah organisasi yang mengakomodasi orang-orang yang minat mendalami public speaking. Please welcome Teh Erlinda. Halo Teh Erlinda. Halo. Apa kabar? Gimana nih kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabarnya Kang Patin? Alhamdulillah baik juga dong Teh pastinya. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih ya Teh udah ngeluangin waktunya dari berbagai kesibukan Teteh buat nyempetin waktunya sharing-sharing ke teman-teman mengenai public speaking. Nah, jadi Teh Erlinda nih, sebelum kita ngebahas lebih dalam mengenai penting atau enggaknya public speaking buat mahasiswa, mungkin Teteh boleh perkenalkan diri dulu dong ke teman-teman semuanya. Oke, boleh. Di sini aku antusias banget ya, udah diundang sama gugus kooperatif LP2K dalam podcast pertama, episode pertama mengenai mengapa sih pentingnya public speaking bagi mahasiswa. Aku izin memperkenalkan diri ya kepada teman-teman semua. Aku Erlinda Maharani Rahman, biasa dipanggil Erlinda, salah satu mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2021. Seberjalannya saya sebagai mahasiswa, saya mengikuti berbagai organisasi, UKM, dan juga mengikuti kegiatan lomba-lomba yang memang saya passion di situ gitu. Nah, mungkin segitu ya untuk perkenalan pertama. Wah, keren banget nih ya. Pastinya teman-teman udah pada gak sabar nih dengerin cerita dan insight yang sangat berdaging nih dari Teh Erlinda. Nah, sebelum kita ngelangkah lebih jauh mengenai pembahasan penting atau tidaknya public speaking buat mahasiswa, nah aku mau nanya dulu nih, menurut Teteh, public speaking itu apa sih? Dan makna public speaking bagi hidup Teteh itu apa sih? Oke, public speaking secara umumnya bagi saya tuh sebuah seni dalam berbicara. Seni berbicara ini saya punya pandangan bahwa public speaking itu bukan hanya mengenai latihan untuk berbicara di depan umum, tapi isi konteks yang ingin disampaikannya itu juga tersampaikan kepada audiens. Nah, pokoknya public speaking ini perlu adanya konteks yang tersampaikan, di mana isi yang ingin disampaikan itu tersampaikan dengan baik gitu kepada orang lain yang mendengarkannya. Seperti itu sih untuk gambaran umumnya. Dan public speaking bagi saya itu tuh hal yang memang harus dimiliki banyak orang dan termasuk saya ya gitu. Karena public speaking ini mencakup berbagai aspek gitu. Baik saya sebagai mahasiswa, nantinya saya ke depannya berkarir juga gitu. Dan kita hidup bersosialisasi, tentunya penting banget public speaking ini gitu. Kayak gitu kan. Oke, makasih banyak ya Teh. Nah, jadi Teh nih, mungkin masih banyak nih mahasiswa yang masih ngerasa kalau misalnya public speaking itu bukan suatu skill esensial ataupun skill dasar yang perlu dimiliki sama semua mahasiswa. Ya banyak orang yang anggap ya itu mah cuma buat orang-orang yang ada di jurusan ilmu komunikasi aja dan sejenisnya. Nah, kalau menurut TR sendiri sebenarnya skill public speaking tuh penting gak sih buat dikuasai sama semua mahasiswa? Oke, jika mahasiswanya itu atau tadi yang dikatakan Kang Patin berpikir kalau public speaking itu tidak penting. Sebenarnya di situ ada kesalahan persepsi akan public speaking. Sebenarnya public speaking itu luas banget, kegunaannya juga banyak. Gak hanya
harus mahasiswa ilmu komunikasi atau nggak terlalu berpatok kepada MC moderator gitu. Nggak cuman itu aja gitu, karena public speaking itu juga terus ada melekat dalam kehidupan gitu. Tadi ya balik lagi gitu ya, karena kita itu bersosialisasi tentunya perlu public speaking. Nah, mahasiswa yang memang bukan ilmu komunikasi jurusannya, semua mahasiswa pastinya juga itu suka ada presentasi di kelas kan. Iya. Nah, presentasi di kelas, terus ada seminar yang memang itu menjadi tugas mereka gitu ya. Contohnya presentasi di kelas memang kan harus berpublic speaking, harus menyampaikan isi materi yang ingin disampaikan kepada orang lain di kelas. Nah, itu juga penting untuk bisa berpublic speaking agar konteks yang ingin disampaikan itu bisa tersampaikan kepada teman-teman kelasnya, kayak gitu. Terus di mahasiswa juga kan, walaupun memang bukan jurusan ilmu komunikasi, setiap mahasiswa di kampusnya itu ada organisasi, ada UKM yang memang harus sebagai jembatan mereka untuk bisa menjadikan ruang mereka mengembangkan diri. Nah, ketika mereka ingin mengembangkan diri di organisasi, di UKM, tanpa adanya public speaking, mereka bisa apa? Cuma bisa bungkam kan? Gak bisa menyampaikan aspirasi mereka, gak bisa menyampaikan bahwa mereka tuh siapa gitu. Kalau kita diem aja sebagai mahasiswa gitu ya, baik di kelas, UKM, atau baik di organisasi, orang lain di sekitar kita gak akan tahu kita itu siapa gitu ya. Jadi pada dasarnya gini, mau mahasiswa itu ilmu komunikasi atau setiap jurusan perlu public speaking karena biar sekitar itu tahu bahwa kita tuh ada loh di dunia gitu kan. Mereka bisa kenal kita. Jadi yang aku rasain nih, public speaking itu berguna dengan adanya personal branding. Nah, personal branding itu tadi memperkenalkan diri kita ke khalayak umum, itu tuh penting untuk semuanya, nggak cuman mahasiswa dan sebagainya, kayak gitu. Wah, makasih banyak Teh, jawaban yang sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Aku juga setuju banget sih Teh kalau misalnya public speaking itu memang penting ya buat dikuasai sama seluruh mahasiswa. Tadi bener ya, aku setuju juga yang sama disampaikan sama Teteh kalau misalnya dengan adanya public speaking kita tuh bisa survive ataupun bangkit dari berbagai situasi. Kayak misalnya tadi kan di dalam perkuliahan kita bakal ngelakuin presentasi di kelas. Terus juga kalau misalnya ada seminar, kayak misalnya kita ada suatu ruang diskusi di organisasi atau UKM, kan itu pasti kita memerlukan kemampuan public speaking. Dan juga kita tadi bisa melakukan personal branding dengan adanya kemampuan public speaking kita ya Teh. Nah, dan juga di sini aku mau nanya Teh, tapi kalau misalnya kan ada nih masih public speaking itu memang penting ya. Tapi ada nih mahasiswa tuh yang bingung Teh kalau misalnya buat belajar public speaking tuh dari mana sih? Awalnya itu mulai dari nol tuh kayak gimana sih? Nah, kalau dari Teteh sendiri belajar public speaking itu dari mana sih Teh? Oke, aku belajar public speaking tuh dari rasa melawan rasa takut gitu. Keluar dari zona nyaman. Waktu itu ceritanya aku mahasiswa yang pasif, gak terlalu pengen banyak ikut organisasi ataupun ikut kegiatan-kegiatan di kampus. Tapi ada salah satu teman aku yang emang mendorong aku buat pertama kali tuh aku ikut lomba bisnis plan. Nah, aku gak ada pengalaman, belum pernah sejago itu untuk ngomong di depan umum. Sedangkan lomba bisnis plan itu ada presentasinya ya, betul gitu, banget. tahapannya. Pokoknya di situ aku benar-benar mahasiswa yang pasif. Aku cuman berpikir untuk belajar di kelas, udah cukup belajar, pulang aja gitu ya. Gak usah kegiatan-kegiatan, aku gak terlalu berambisi ke sana gitu ya. Jadi hidupnya tuh pengen yaudah senyaman aku aja gitu. Tapi di suatu kondisi teman aku tuh ngajak karena emang kekurangan orang, sebenarnya bukan karena aku punya keahlian di bisnis plan, tapi itu tuh karena kekurangan orang pada awalnya. Terus aku nolak ya dengan berbagai alasan. Cuman di suatu situasi dia tuh benar-benar maksa gitu ya, maksanya pakai banget gitu ya. Nah, pas abis itu lama kelamaan ya udah deh, boleh deh aku coba gitu. Nah, pas aku coba
di situ kan ada apa ya, ada anggota lain juga. Nah, anggota lainnya itu dari kelas yang B. Aku kan kalau di prodi pendidikan ekonomi kelas B nih. Iya. Nah, aku punya teman satu orang di kelas A. Nah, tapi aku belum terlalu kenal sama kelas A pendidikan ekonomi itu. Nah, setelah teman aku yang di kelas A itu ngajak untuk bisnis plan bareng teman-teman mereka, jadi aku berusaha untuk berbaur sama yang di kelas A. Waktu itu emang aku masih maba ya, jadi masih berusaha untuk berbaur, apalagi itu tuh sebenarnya semester 3, cuman kan kita online dulunya. Oh iya. Itu pas zaman-zaman Covid berarti teh. Iya, jadi benar-benar pas harus dihadapkan dengan orang lain lagi, pengennya ya udahlah aku pengen kuliah pulang gitu. Karena memang sebenarnya Covid itu juga mempengaruhi gitu ya. Ada banyak orang yang emang awalnya aktif tiba-tiba jadi pasif dan nggak suka ngomong. Benar. Ya, dari situ juga aku masih melawan rasa pasif aku gitu. Dan pas nyusun bisnis plan tuh perlu diskusikan. Iya. Nah, dari diskusi itu lama-kelamaan aku terlatih untuk bisa bersosialisasi, ngomong gitu ya sama teman-teman gitu, teman-teman yang ada di situ. Nah, dari situ akhirnya kita berusaha untuk nyusun bisnis plan semampu kita, dan waktu itu lolos untuk melakukan presentasi, alhamdulillahnya. Dan pas presentasi ya tentunya latihan dulu gitu ya, latihan. Pokoknya itu deg-degan banget pas kita dihadapkan untuk latihan pertama kali aku latihan untuk presentasi di depan orang dengan mahasiswa yang banyak kan, tapi online ya, untungnya online. Cuman deg-degannya kerasa. Pasti sih gitu karena kerasa banget. Nah, waktu itu aku presentasi bener-bener gemeteran, tangan tuh gemeteran, cuman tetap harus senyum gitu, Aku presentasi dan lama-kelamaan udah selesai nih, presentasi udah selesai, juri kasih masukan, katanya bagus presentasi dan sebagainya. Nah, itu jadi pembangkit juga untuk aku gitu. Oh, ternyata aku gak seburuk itu dengan aku ngomong gitu ya. Ada yang mengapresiasi dari juri bisnis plan juga. Oke. Itu jadi kesenangan pribadi. Dan pada akhirnya dari presentasi itu akhirnya kita dapat juara 3. Wah, keren banget. Nah, kan ketika aku udah melawan rasa takut untuk ngomong di depan orang dengan presentasi bisnis plan, terus aku dapat benefitnya itu aku dapat prestasi gitu kan. Berarti ketika aku keluar dari zona nyaman, aku berusaha untuk bisa public speaking gitu ya, presentasi gitu ya. Nah, ternyata imbalannya ke aku tuh ada prestasi yang aku dapatkan gitu. Nah, dari situ aku mulai antusias untuk ngomong di depan umum, apapun yang emang sebenarnya aku takut, tapi coba dulu deh. Nah, dari situ. Terus yang bikin aku seneng public speaking sebenarnya ketika aku ikut seminar waktu itu gitu ya. Pokoknya ada tamunya tuh dari pejabat siapa sih yang mana? UMKM yang mana nih teh? Banyak nih UMKM teh. Pokoknya waktu itu ada seminar, terus ada pejabat yang datang gitu ya. Dari pemerintah. Pokoknya ada pejabat lah ya yang datang di seminar. Erick Thohir kalau nggak salah. Oh, Erick Thohir. Iya. Oh, waktu itu tuh banyak mahasiswa di Jimnas ya. Di Jimnas acaranya tuh. Banyak mahasiswa datang tuh. Dan aku juga datang di situ di acara tersebut gitu. Nah, kata pas seminar itu tuh siapa yang mau siapa yang mau jawab dapat hadiah 300.000. Nah, kalau dengan iming-iming 300.000 gitu ya. Siapa sih yang nggak mau? Walaupun aku tuh takut banget, di situ tuh mahasiswanya banyak banget, mahasiswa UPI yang memang aku gak kenal gitu ya, banyak banget. Tapi itu pertama kalinya karena aku tergiur dengan uang 300.000. Aku maju ke depan, wah ini kaki gemeteran. Tapi aku coba menjawab sebisa aku gitu. Dan mereka menghargai apapun jawaban aku, mereka menghargai, mungkin aku berani ke depan gitu. Dan akhirnya aku dapat 300.000 teman-teman. Keren banget ya teman-teman. Dari situ jiwa keberanian aku tuh terus muncul gitu. Jadi mungkin
motivasi aku dalam public speaking itu hadiah sebenarnya. Karena pengen dapat uang. Iya, imbalan. Prestasi iya. kan dapat uang. Iya, dapat gitu uang. Ya. Jadi aku motivasinya itu sih gitu. Terus Keren. Ikut kayak webinar juga aku selalu nyimak dan selalu ngajuin pertanyaan atau menjawab untuk dapat door prize. Betul, motivasinya hadiah ya. Iya, betul. Pokoknya kalau aku mungkin karena aku ada jiwa bisnis juga ya di dalamnya gitu. Iya. Kalau misalkan aku di kelas nih, aku bakal mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan ketika ada reward dari dosen. Kalau misalkan dosennya gak bilang ada reward, aku diem. Aku gak mau, kata aku. Tapi sama sih aku juga teh. Iya, kalau ada gitu. reward baru mau. Aku gak mau speak up tapi sia-sia gitu. Iya, benar banget. Jadi speak up untuk mendapat imbalan. Iya, benar banget sih. Itu sih pengalaman yang memang merubah aku dari awalnya aku pasif jadi aku aktif dan keluar dari zona nyaman ketika aku dipaksa untuk mengikuti lomba bisnis plan pertama kali. Wah, keren banget ya teman-teman, jawabannya sangat menginspirasi kita semua. Jadi ya teman-teman, buat yang mau belajar public speaking, teman-teman bisa jadiin hadiah sebagai motivasi ya. Biar makin semangat. Tadi KTR yang awalnya tadi mungkin ngerasanya pasif ya, belum seaktif sekarang, dulu yang masih gemeteran waktu awal public speaking dan akhirnya berani mengajukan diri untuk public speaking karena adanya hadiah gitu ya. Tadi dari Pak Erick Thohir mendapat 300.000 ya salah satunya. Keren banget ya TR. Nah tapi TR nih, aku tuh mungkin ngerasa ataupun teman-teman juga ngerasa ya kalau misalnya kita tuh belum bisa seberani TR gitu dengan tadi adanya motivasi karena ada uang ya, belum tentu kita tuh langsung bisa gitu untuk langsung bisa public speaking karena kita tuh masih banyak gangguan kecemasan ataupun overthinking lainnya, takut kita juga dinilai apaan sih, kayak kita gemeteran pas public speaking kan, malu juga kan. Nah, kalau dari TR sendiri kira-kira ada tips gak sih buat kita belajar public speaking? Tips and triknya teh boleh di-spill. Oke. Sebenarnya sejago apapun kita dan sebanyak jam terbangnya dalam public speaking, kalau masalah tentang grogi dan sebagainya kita pasti tetap ngerasain itu. Cuman yang membedakannya itu ketika kita udah banyak jam terbangnya, gimana caranya kita bisa mengatur groginya itu loh. Gitu. Oke, berarti itu wajar ya grogi itu. Ya wajar. Jadi jangan takut gitu ya buat teman-teman kalau ngerasa masih nervous, grogi itu hal wajar. Cuman disitulah kalau udah ada jam terbang, kalian gimana sih cara bisa mengelolanya gitu. Terus ada salah satu teknik yang namanya itu teknik NLP gitu, yaitu Neuro Linguistic Programming. Nah, teknik itu ada dibagi menjadi beberapa subteknik. Yang pertama itu yaitu terkait dengan anchoring namanya tuh. Nah, anchoring ini tuh terkait dengan percaya diri. Kalian harus bisa punya suasana atau membangun rasa percaya diri ketika ingin ngomong gitu ya. Nah, misalkan nih, ketika aku berada di sini, aku duduk di sini, kalau misalkan aku gak pede dan sebagainya, itu bakal mempengaruhi dengan cara bicara aku gitu. Kalau kita punya rasa kepercayaan diri yang tinggi atau anchoring tadi gitu ya, itu bisa membangkitkan otak kita jadi encer gitu, terus penyampaiannya juga enak. Jadi yang pertama itu dari teknik NLP ini tuh yaitu rasa percaya diri, tumbuhkan rasa percaya diri ketika kita ngomong. Iya, paham. Terus yang kedua itu ada body language atau intonasi yang kita pilih gitu ya. Kalau misalkan nih kita ngomong cuman diam aja, tangannya diam gitu ya, itu tuh kayak ngerasa kaku, kayak tertahan gitu ya. Bener-bener. Nah, kalau misalkan kita sambil gerakin tangan, itu tuh lebih leluasa dan enak gitu. Dan ada rasa penekanan di situ. Misalkan aku ngomong kan ditekankan gitu ya. Terus kalau masalah intonasi juga, sebenarnya intonasi itu dipilih sesuai dengan keadaan. Misalkan informal, non formal, ataupun formal, itu disesuaikan intonasinya. Intonasi itu macam-macam. Terus body language juga itu berkaitan sama dengan sikap kita atau sifat kita sehari-hari. Ada yang pembicara cara ngomongnya itu energik, ada yang pembawaannya tenang. Itu tuh emang udah jadi
personal branding dalam bicaranya kayak gitu. Pokoknya gimana caranya audiens itu nyaman ngelihat kita. Apapun itu cara penyampaian kita, intonasi kita, yang penting kitanya nyaman, audiensnya nyaman gitu ya. Itu yang kedua tadi, body language dan intonasi. Tadi yang pertama anchoring atau rasa menumbuhkan percaya diri, yang kedua body language atau intonasi. Terus di teknik itu juga ada subtekniknya yang ketiga. Nah, yang ketiga ini namanya reframing. Nah, reframing itu cara kita berpikir positif. Kan tadi rasa tumbuhkan kepercayaan diri. Nah, kalau misalkan ini tuh gimana kita untuk bisa mengubah pola pikir kita terus positif dan jangan berpikiran negatif. Misalkan aku datang ke sini, aku takut A, B, C, D, gimana ya kalau misalkan aku ngelakuin kesalahan. Kan itu malah memperburuk gitu ya, memperburuk cara kita ngomong nantinya. Kalau kita berpikiran positif, nanti bakal sukses, nanti bakal seru. Aku antusias banget, aku gak kuat, aku seneng banget di sini. Nah, itu positivisme yang ada bisa tersalurkan juga ke audiens kita, ke orang-orang yang ngedengerin kita saat bicara gitu. Ketika kita ngerasain bahwa kita berpikir positif, si pikiran kita bakal tersalurkan ke audiens kita. Wah. Terus terakhir nih yang keempat. Yang keempat itu namanya metafora. Nah, metafora ini ketika kita bicara, coba deh bicara dengan gaya perumpamaan. Kayaknya itu lebih nyentrik gitu. Misalkan kalau gaya perumpamaan tuh biar kelihatan keren aja gitu. Misalkan kalau kita pengen sukses gitu, itu tuh ibaratkan ketika kita lagi mendaki suatu gunung gitu. Kan kalau kita pengen sukses kan tuh capek ya prosesnya. Tapi kita ibaratkan seperti mendaki suatu gunung. Ketika kita capek di perjalanan untuk naik ke atas gunung, tapi dapat hasilnya apa? Keindahan alam kan di atasnya. Kayak gitu cara perumpamaan dalam ngomong gitu. Biar kelihatan apa? Biar kelihatan keren. Wah, keren gitu. banget ya. Nah, tapi aku penasaran nih Teh. Kan kalau dari Teteh sendiri kira-kira punya kebiasaan unik gak sih kalau semisalnya sebelum public speaking ataupun semisal sebelum jadi MC atau sebelum presentasi di kelas, kayak misalnya aku nih buat nyiapin sebelum public speaking, misalnya aku ngomong di kaca sendiri ataupun ngomong di jalan sambil jalan di motor ngomong aja sendiri. Nah, Teteh ada gak sih kebiasaan unik kayak gitu? Kalau aku apa ya? Gerakin tangan sih. Oh, gerakin tangan. Gimana gerakin tangannya Teh? Ya kayak gini. Jaipongan. Gimana Teh? Jadi aku tadi sebenarnya aku tuh udah dari lama pakai teknik NLP ini. Itu aku bakal sebelum aku ngomong di depan umum, aku bakal latihan buat menumbuhkan rasa percaya diri aku. Dengan aku tuh kayak gerakin tangan ya. Gerakin tangan gitu. Terus dengan aku gerakin tangan tuh aku mau ngeluarin kayak kan gini kayak gini tuh. Ya, biar enggak kaku ya, biar keluar gitu. Ya keluar isi pikiran aku keluar ke orang lain gitu. Pikiran aku keluar ke orang lain kayak gitu. Itu sih kebiasaan aku. Oh, keren banget ya. Teman-teman boleh ditiru ya tips and trick yang sangat praktis dan gampang buat ditiru ini. Nah, Teh, aku mau nanya lagi nih Teh, buat terkait pengaruh public speaking buat karir kedepannya. Nah, kira-kira apa sih pengaruh dari dengan mahasiswa itu memiliki skill public speaking buat karir mereka ke depannya? Oke, public speaking itu tadi penting banget ketika kita masih berada di kampus. Tentunya kenapa penting? Karena ternyata waktu kita udah keluar kampus, public speaking itu tetap ada dan tetap harus perlu kita milikin gitu. Karena keterampilan public speaking itu bakal mempengaruhi karir kita sendiri. Nah, dengan adanya public speaking yang memang kita bentuk semenjak dari kampus, tentunya pasti ada networking atau relasi yang memang sudah kita jalin di kampus. Nah, itu bisa memudahkan kita dalam mencari pekerjaan saat kita udah keluar dari kampus. Menurut aku gitu sih ya. Terus tentunya pasti ketika kita dihadapi sama wawancara kerja, itu kan perlu public speaking yang bagus ya. Biar HRD-nya juga paham apa yang ingin kita sampaikan. Itu juga penting. Kenapa public speaking itu sampai penting sampai ke dunia karir juga. Kemudian dari aku tentunya ketika kita jago public speaking, banyak kerjaan yang memang
berkaitan kan dengan public Iya, speaking. benar. Ada penyiar radio, terus ada MC gitu. Pokoknya banyak hal yang memang bisa kalian jadikan karir gitu dengan kemampuan public speaking kalian. Intinya ketika keterampilan public speaking itu pengen dirasakan ketika kalian keluar dari kampus terus bisa bermanfaat untuk karir kalian, kalian tuh harus mempersiapkannya dari jauh-jauh hari, yaitu ketika kalian masih sebagai mahasiswa, masih berada di kampus gitu. Kalau misalkan kalian udah keluar dari area kampus atau udah lulus gitu ya, itu masih bisa, cuman kayaknya cukup terlambat gitu. Intinya ya tadi ya, balik lagi, coba kalian maksimalkan kesempatan di kampus, jangan sampai kalian nyesel nanti di belakang gitu ya, kayak gitu. Wah, keren banget ya, jawabannya sangat menginspirasi kita semua. Dan juga aku jadi makin yakin nih Teh, kalau misalnya public speaking itu emang skill yang penting banget buat dikuasai sama seluruh mahasiswa. Dan public speaking itu merupakan suatu skill yang gak bisa diremehin. Jadi teman-teman boleh manfaatin kesempatan yang udah dikasih sama teman-teman, waktu ataupun tenaga ataupun juga UKM ataupun organisasi, boleh manfaatin kesempatan yang ada buat belajar public speaking ke depannya, karena public speaking ini bisa menunjang karir untuk kita semua. Betul. Nah, Teh, buat podcast ini sebentar lagi akan menuju akhir sesi ini. Nah, jadi Teteh mungkin boleh dong sampaikan ke teman-teman nih buat pesan ataupun motivasi ke teman-teman yang khususnya mahasiswa baru ya, yang mereka belum banyak pengalaman public speaking. Nah, Teteh boleh dong sampaikan pesannya. Oke. Buat teman-teman mahasiswa yang masih baru dan masih maba gitu ya, mahasiswa baru masuk UPI, perjalanan kalian tuh kan masih panjang. Iya. Jadi coba untuk bisa memanfaatkan semaksimal mungkin perjalanan waktu kalian sebagai mahasiswa dengan cara kalian tuh kalau ada dikasih kesempatan gitu ya, coba ambil aja kesempatan itu, bisa jadi pengalaman untuk kalian gitu. Jangan takut untuk mengambil kesempatan, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali gitu ya, bisa aja 3 kali gitu. Enggak sih. Masuk. Ya. Iya. Ya pokoknya aku juga dengar ini sih dari salah satu pembicara gitu, yang aku pernah dengar, kalau kita sebagai mahasiswa harus terus ambil kesempatan yang ada. Jangan takut untuk ambil kesempatan, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Kita harus aktif di dalam kampus, karena ruang kampus itu benar-benar efektif banget untuk kita aktif gitu. Kalau misalkan udah kita keluar dari dunia kampus, kita bakal nyesel untuk tidak mengambil kesempatan yang ada gitu ya, kayak gitu. Pokoknya buat teman-teman, kalau misalkan pengen ngembangin public speaking, sebenarnya public speaking itu akan bisa dilatih atau diasah dengan keaktifan kita gitu. Keaktifan kita di dalam kampus, ikut organisasi, ikut UKM, komunitas, pokoknya itu sesuaiin aja sama keinginan kalian gitu ya. Dan aku pengennya kalian itu jangan takut gitu, jangan takut untuk berani berbicara di depan umum, karena ketika kita udah berani untuk bisa menyampaikan aspirasi kita, pendapat kita, itu akan bisa membentuk kita dan memperkenalkan diri kita ke dunia atau ke teman-teman sekitar kampus atau teman-teman dekat kita gitu ya, bahwa ini loh kita gitu ya. Terus aku juga ingin nyampain kalau public speaking itu bukan untuk ekstrovert aja, bukan untuk extrovert atau introvert. Pokoknya kedua, kalau kalian extrovert atau introvert, tetap kalian punya hak, kalian punya kepemilikan untuk public speaking. Public speaking itu tidak membeda-bedakan sifat orang-orang, karena public speaking itu dimiliki untuk semua orang, kayak gitu. Keren banget ya teman-teman. Wah, boleh kasih applause ya teman-teman, keren banget. Dan juga aku tuh menarik banget tadi ya closing statement yang udah disampaikan THR dan juga teman-teman. Jadi buat sekarang nggak boleh beralasan lagi ya aku introvert, aku nggak bisa public speaking. Jadi public speaking tuh bisa ya dilakuin sama semua orang, mau teman-teman kepribadiannya introvert ataupun extrovert ataupun yang lain-lain lah, ataupun
kepribadian ya ambivert ataupun omnivert dan lain-lain, teman-teman semuanya pasti bisa buat public speaking. Ya, makasih banyak ya Ter udah ngeluangin waktunya buat mengisi episode perdana dari podcast kita hari ini. Dan juga teman-teman seperti yang tadi sudah disampaikan TR ya. Jadi kita ini sebagai mahasiswa harus mengambil banyaknya kesempatan. Nah, dari banyaknya kesempatan itu salah satunya itu ada di GCLP2K. Nah, jadi teman-teman buat yang mau belajar public speaking kayak TR ya yang sangat keren ini, dan juga teman-teman yang misalnya pengen nih belajar dari nol ataupun pengen belajar jadi MC ataupun moderator, itu boleh banget teman-teman join di GCLP2K atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Koperasi di Kopma Bumi Siliwangi UPI. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menyimak podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye, terima kasih. Terima kasih.